Pemirsa, di tengah dampak merebaknya virus COVID-19 atau corona dan antisipasi kondisi panik buying serta mencegah adanya spekulan dan menjaga stabilitas suplai dan permintaan, sejumlah mal dan swalayan di Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur membatasi pembelian beberapa kebutuhan bahan pangan seperti beras, gula, minyak goreng, dan mie instan. Hal itu dilakukan atas himbauan pemerintah melalui surat edaran Satgas Pangan Mabes Polri nomor B1872 3 Romawi Res.2.1 2020 Bareskrim tertanggal 16 Maret 2020 yang ditujukan kepada Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo bahwa pembelian konsumen per hari untuk beras maksimal 10 kg, gula maksimal 2 kg, minyak goreng maksimal 4 liter, dan mie instan maksimal 2 dus. Menurut Agus Salim, salah satu manajer di mal atau swalayan di Banyuwangi menyampaikan, meski di Banyuwangi tidak ada panic buying, pembatasan pembelian tersebut untuk mencegah upaya penimbunan oleh salah satu pihak atau konsumen, sehingga kebutuhan bahan pangan masyarakat dapat terpenuhi secara keseluruhan dan merata. Agus juga menambahkan, meski ada pihak yang merasa dirugikan oleh kebijakan ini, pihaknya akan tetap patuh terhadap ketentuan pemerintah tersebut. Hal yang sama juga diakui oleh sejumlah pembeli, meski sedikit dirasa berat, terutama bagi para pemilik toko atau pedagang yang biasa membeli dengan jumlah banyak sesuai kebutuhan toko atau grosir, namun lantaran kondisi ini sifatnya emergensi dan untuk kepentingan pemerintah, maka kondisi itu tetap diakui harus dijalaninya untuk kepentingan kebaikan bersama. Satuan Tugas Pangan Polri melakukan pengawasan terhadap stok bahan pangan untuk mengantisipasi melonjaknya permintaan di tengah dampak merebaknya virus COVID-19 atau corona. Sehingga kepolisian telah meminta swalayan, supermarket agar membatasi pembelian konsumen tersebut. Jadi untuk pembatasan dari program pemerintah mengenai pembatasan sembako seperti minyak, gula pasir, mie instan, kemudian beras, itu memang kita batasi. Kita batasi artinya seluruh masyarakat berhak membeli maksimal yang sudah ditentukan oleh Mabes Polri. Mengingat kondisi saat ini memang Banyuwangi tidak terlalu panik buying, tapi juga supaya tidak ada penimbunan di salah satu pihak atau konsumen saja. Sehingga bisa masyarakat merasakan semuanya dapat merasakan pembeliannya merata. Ya, untuk pembelian partai besar juga kita batasi per harinya maksimal 2 karton, 2 bis, 10 kilo dalam satu hari. Ataupun yang merasa itu dirugikan, tetap kita mengikuti aturan pemerintah yang sudah ada. Jadi kita selalu patuh dengan apa yang disampaikan oleh APRindo terutama selaku dari Asosiasi Retail seluruh Indonesia. Jadi kita juga melakukan itu ya terkait itu, Pak. Sampai kapan ini? Sampai batas waktu yang ditentukan oleh APRindo. Kalau memang surat itu keluar, sudah cukup sekiranya berarti instruksi itu kita cabut. Begitu. Jadi apa saja detailnya yang dibatasi? Yang dibatasi adalah mie instan, beras, minyak, dan gula pasir. Ya gitu, Pak. Ya kurang lebih 30%, Pak, untuk fashion saja. Tetapi itu pun hari-hari tertentu, kayak 2 hari lalu sejak diputuskan itu omset cukup bagus masih. Tapi untuk per kemarin pun agak turun drop. Jadi secara transaksi, secara kunjungan customer itu sudah mulai menurun. Apalagi anak-anak sekolah sekarang sudah mulai belajar di rumah. Jadi mungkin orang tua juga fokus ke anak-anak mereka belajar di rumah itu. Jadi penurunan untuk di fashion sangat lumayan, hampir 30% penurunannya omsetnya setiap harinya. Tapi untuk di supermarket sendiri ya mengalami penurunan tapi tidak sebesar di fashion. Beli berapa nanti ini beras, Mas? Ya memang kalau pembatasannya 10 kilo ya 10 kilo aja. Besok lagi kalau kita ya nggak apa-apa memangnya kalau dari pemerintah ya nggak apa-apa. Kalau tidak dari pemerintah mungkin ya kita bisa bungkin lah. Ini rencana untuk kebutuhan rumah tangga atau untuk di toko di rumah? Untuk kebutuhan rumah tangga. Namanya, Mbak? Ibu Sulis. Ibu Sulis, gimana tanggapan Ibu Sulis dengan
pembatasan penjualan beras ini? Sebenarnya itu kalau di pembatasan kalau untuk tingkat konsumen nggak masalah Pak, tapi untuk tingkat pedagang mungkin yang agak kesulitan. Kalau dibatasi, kalau pedagang gimana? Kalau konsumen nggak masalah. Konsumen kita kan pakai kalau sehari cuma 1 kilo, 2 kilo, tapi kalau pedagang Itu ya. iya. Tapi secara umum pembatasan seperti ini disepakati oleh konsumen ya atau Iya, ibu kalau yang konsumen mewakili? nggak masalah. Kalau pedagang mungkin kurang tahu. Kalau itu tapi selaku konsumen gitu. Konsumen. Konsumen jadi sebenarnya seneng atau enggak dengan pembatasan seperti ini, kalau takutnya kan kalau dibatasi nanti ada pedagang yang nimbun Iya. malah dijual mahal gitu. Apalagi kan dalam keadaan kondisi begini ada virus mendekati puasa, pembatasan itu baik. Kalau menurut saya, sebab takutnya terjadi penimbunan. Sebenarnya enggak sih Pak, biasa aja ya. Enggak ada kepanikan yang terlalu heboh, itu enggak ada, biasa aja. Sementara itu, di pasar tradisional yakni Pasar Sri Tanjung di Banyuwangi, dalam kondisi seperti ini atau di tengah dampak merebaknya virus COVID-19 atau Corona, suasananya nampak lengang. Para pedagang pasar setempat mengaku transaksi dagangannya juga menurun dibanding dengan hari sebelumnya. Meski diakui tidak ada para pembeli yang memborong, namun para pedagang di Pasar Sri Tanjung ini berharap virus COVID-19 atau Corona segera berlalu, sehingga bila kondisi sepinya pasar dianggap lantaran terkait dengan virus tersebut, harapannya ke depan kondisi pasar dan pembeli dagangannya kembali ramai. Hasil jual beli tiap harinya ada penurunan apa enggak? Menurun kan Pak? Turunnya gratis Pak. Pak. Gimana Bu? Suasana dibanding dengan hari-hari biasa atau sebelum ada informasi wabah corona ini Bu? Oh ya, Ya itu udah itu udah ada orang biasanya pol orang belanja. biasanya penuh di sini orang belanja. Tambah jual nasi enggak ada orang makan, takut. Terus ibu jual nasi? Iya. Nggak ada yang... Biasanya kalau hari normal tuh sehari bisa sampai berapa ratus ribu sih Bu? Omsetnya? Ya enggak 100 ya tinggal sisa separuh. Sekarang ya 50%-an. Biasanya lombok itu 3 kresek, habis sekarang 1 kresek. Cabenya. Iya. Ini berpengaruh juga ya Bu ya di pasar ya? Pengaruh. Kalau harganya Bu? Sekali. Kalau harganya normal sebenarnya. Normal ya harganya. Barang-barang di pasar sini normal harganya Bu? Ya cuman ini bumbu-bumbu apa itu untuk corona itu apa namanya? pon-pon. Pon-pon. Itu aja yang agak naik ya. Naik. Biasanya. Oh ya di pasar tradisional seperti ini seperti apa Bu pasca adanya virus corona ini Bu? Kalau borongnya orang pasti nggak borong. Pertama, yang kedua itu berkurang karena apa? Kebanyakan mayoritas langganan saya itu kuliner. Jadi kayak makanan di daerah Sri Tanjung kan sudah ditutup, terus di Taman Belambangan juga ditutup. Jadi kebanyakan kaki lima itu minatnya pun walaupun nggak ditutup, orang beli mau makan di luar aja juga pikir takut kebersihannya atau apa. Jadi pasti berkurang lah. Kondisi aja jam segini sudah nggak ada orang, apalagi pagi itu sudah sepi udah. Gitu. Biasanya di hari-hari biasa itu ramai ya Bu? Ya lumayan lah, dibilang rame banget enggak, tapi lumayan. Tapi semenjak ini, waduh, merosot sekali. Berapa persen kira-kira Bu? Kalau Hampir 45% kita bisa merasakan. Penurunannya ya. Betul. Kalau omset sendiri biasanya per hari sampai berapa juta? Kalau hari ini tinggal berapa ratus ribu gitu mungkin omset Ya, total ya anggapkan lah. rata-rata omsetnya 2, paling ini bisa 1-2. Nah, gitu. Kan lumayan merosotnya. Tapi kalau untuk yang borong gitu nggak sampai ada ya beras. Gak ada, mungkin karena kondisinya nggak ada duit, mau borong gimana? Makan sehari aja, untuk sehari aja ada pun sudah syukur ya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Tim Liputan Banyuwangi 1 TV melaporkan. tapi untuk pasokan lancar. Hanya gula aja.